Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu sekali lagi di dalam program yang kita kasihi, The Vision from Nation. Ya, sebelum kita memulakan hari yang baru ini, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, kami melepaskan Tuhan, Engkau Emmanuel menyertai setiap jemaat umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka akan berjalan melihat kemuliaan Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat pelindungan Tuhan, dan keselamatan daripada Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Ya, sekali lagi shalom. Selamat bertemu. Ya, saya percaya, kita bersyukur karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita, selalu memberi kekuatan, kemampuan sehingga kita dapat bersama pada saat ini. Ya, untuk tema kita pada pagi yang indah ini adalah Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat. Di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Ya, mengapa Tuhan ingin menjadikan umatnya lebih kuat? Supaya kita mampu mengadakan perlawanan di akhir-akhir ini dan mengalahkan musuh kita, saudara. Ya, nah, ini kekuatan, satu penghiburan bagi kita. Tuhan menjadikan umatnya, menebus kita, dan memberi rohnya supaya kita ini lebih kuat. Ya, lebih kuat untuk mampu mengadakan perlawanan di waktu-waktu yang kita alami waktu ini, saudara. Nah, sebagai umat Tuhan yang dijadikan Tuhan, membawa satu otoritas yang luar biasa, harus tahu musuh kita. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, malah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sebagai umat Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus mengerti bahwa kita ada musuh. Kita ada perlawanan di muka dunia ini, saudara. Ya, nah, kita ada musuh. Saya percaya musuh kita sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian kebangkitan Kristus, saudara. Ya, iblis sudah tua dikalahkan. Ya, tapi mereka dilempar di bumi ini. Makanya hari ini Tuhan tidak ingin kita kalah dengan tipu muslihatnya di akhir zaman ini. Makanya Tuhan katakan kuatkan, ya, di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Ya, kita perlukan kuasa karena kita memiliki sumber-sumber kuasa, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, saudara. Makanya hari ini, ya, Tuhan tidak mau kita lemah dengan keadaan. Malah iblis dan setan itu di telapak kaki orang yang percaya. Ini menguat meneguhkan kita. Tuhan tidak mau kita lemah. Tuhan tidak mau kita kalah. Tuhan tidak mau kita mundur ke belakang. Tuhan tidak mau kita hidup kembali ke manusia yang lama kita. Malah Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat, saudara, lebih dahsyat lagi. Seperti Tuhan mempersiapkan Daud untuk mengalahkan Goliat, seperti Tuhan mempersiapkan Ilya untuk mengalahkan para Baal, saudara, nabi-nabi Baal. Seperti Tuhan mempersiapkan, saudara, ya, para rasul-rasul dipenuh dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk mengalah tipu muslihat iblis setan, untuk mengalah cobaan, untuk mengalah rintangan, untuk mengalah badai. Karena kita memiliki Allah El Shaddai Adonai yang menyertai kita, saudara. Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia panglima yang hebat dahsyat menyertai Anda dan saya. Ya, itulah alasannya mengapa Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat, supaya kita mampu mengalahkan iblis, masalah kita, dan mengalahkan musuh kita, saudara. Ya,
Di dalam Kolose 1 11 ayat 12, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, yang kedua, supaya kita dapat sabar dan tekun demi memperoleh apa yang telah ditentukan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, Tuhan menguatkan kita, memberi Roh Kudus hari ini supaya umatnya memiliki satu benih namanya kesabaran. Orang sabar akan melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Orang yang sabar dan tekun akan membawa hidupnya sampai garis akhir, melihat kemenangan yang luar biasa. Orang yang sabar ini, kita melihat satu contoh Yesus Kristus, saudara. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Baik pun di dalam hubungan intimnya dengan Bapa di surga, ya, baik pun di kayu salib, saudara, dia memiliki penderitaan, dia tetap sabar, dapat mengampuni, ya, mengampuni orang yang menganiayanya, saudara, sehingga dari ketiga dia dibangkitkan, membuktikan Yesus memiliki, ya, benih-benih kesabaran yang luar biasa. Orang yang sabar akan memiliki, ya, janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang sabar itu tidak pernah mengalah. Orang yang sabar itu tidak pernah putus asa. Orang yang sabar itu tidak pernah bersungut-sungut. Orang yang sabar itu tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi orang yang sabar akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Dia akan melihat doa-doanya mulai dikabulkan. Dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya mulai terjadi, saudara. Makanya hari ini, saudara, ya, kenapa Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat, supaya kita lebih sabar dan tekun memperoleh setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, yang ketiga, ya, dalam 2 Timotius 1:7 ayat 8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah penderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ya, alasan Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat, yang ketiga, supaya kita mampu menjadi saksinya Tuhan dan menanggung penderitaan karena Injil, saudara. Orang yang memberita Injil, dia tidak lari dari namanya penderitaan. Ya, malah Tuhan akan menguatkan mereka di dalam penderitaan, saudara. Tuhan ingin membuktikan Dia adalah Jehovah Shammah, saudara. Ya, Tuhan yang Maha Hadir dalam setiap kehidupan mereka, saudara. Ya, membuktikan Dia adalah Emmanuel, Allah yang menyerta, akan membantu menolong umat-umatnya yang memberitakan Injil. Karena Allah memberi kita bukan roh ketakutan, malah roh yang membangkitkan kekuatan. Inilah buktinya Tuhan menjadikan umatnya lebih kuat, memberi Roh Kudus, membawa sumber kekuatan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, ya, Dia Allah yang Maha Besar. Ada di dalam kehidupan kita menjadi sumber kemampuan dengan ajaib untuk membawa kita melihat kemenangan demi kemenangan. Mari umat Tuhan, mari anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan menjadikan engkau, bukan menjadikan engkau lemah, bukan menjadikan engkau kalah, bukan menjadikan engkau mundur, malah Tuhan menjadikan engkau lebih kuat hari ini, membuktikan karya Allah yang Maha Kuasa dalam hidupmu hari ini akan memampukan engkau untuk memberitakan Injil, memampukan engkau keluar dari setiap penderitaan, masalah, persoalan. Dia Allah yang menyediakan terbaik bagimu hari ini. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hadir, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang Maha Kuat, Tuhan yang Maha Kuat, Sang Pencipta ada bersamamu setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan dan waktu dan tahun. Dia Allah yang sama menyertai Anda hari ini, memberi kamu kekuatan, kemampuan yang melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk memampukan engkau untuk memberitakan Injil, untuk memampukan engkau menyelesaikan setiap masalah persoalan hidupmu, baik dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, ya, di dalam bisnismu, baik dalam pelayananmu. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang sama yang membantu Abraham
Abraham, Ishak, dan Yakub ada bersamamu hari ini. Makanya hari ini bangkit anak-anak Tuhan, bangkit. Allah telah menjadikan engkau lebih kuat pada saat ini, menguatkan mentalmu, menguatkan jiwamu, menguatkan hatimu, supaya Yeshua kuatkan, teguhkan hatimu Yeshua, sehingga Yeshua dapat membawa umat-umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Semua musuh dikalahkan karena Allah sendiri menyertainya. Karena Allah dengan pasukan-pasukan malaikat menyertai kita hari ini. Apapun keadaan pandemik hari ini, yang paling besar adalah Allah, saudara, menyertai engkau. Dia membawa engkau lebih kuat, lebih mantap, ya, mempersiapkan engkau menjadi laskar Kristus yang luar biasa dahsyat, untuk melihat terobosan-terobosan, melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dalam kehidupanmu hari ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dibebaskan, saudara. Hari ini namanya Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, saudara, ada menyertai engkau hari ini melalui Roh Kudus-Nya yang akan memampukan Anda melalui anugerah berkenan yang luar biasa. Hari ini mari bangkit. Tuhan menjadikan Anda lebih kuat daripada masalah, lebih kuat daripada pandemik, lebih kuat daripada maut, lebih kuat daripada roh jahat iblis setan. Hari ini harus mengerti bahwa di dalammu ada Roh yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Bangkit, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan pada hari yang baru ini. Ya, hari ini Tuhan Emmanuel menyertai Anda dengan luar biasa. Ya, saya percaya, ya, buktinya nyata, orang benar lebih mampu mengalahkan setiap masalah, persoalan, pencobaan dibandingkan orang duniawi. Haleluya. Karena orang benar, dia tahu dia dijadikan Allah lebih kuat untuk mengatasi masalah, persoalan hidup apapun di muka bumi ini. Dia tahu bahwa Allah Emmanuel, Roh Kudus menyertai, membantu, menolong, dan pasukan para malaikat selalu menyertainya sampai ke garis akhir bersama dengan Tuhan di syurga. Ini membuktikan kita adalah warga syurga, kita warisannya Tuhan, kita imamat rajaninya Tuhan, saudara. Kita laskar Kristus, kita anak raja yang telah ditebus, yang telah diberi gelaran oleh Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Engkau bukan siapa-siapa, tetapi engkau memiliki Allah yang mengasihi Anda, Allah yang memperhatikan Anda, Allah yang menyediakan terbaik bagimu, Allah yang berperang bagimu untuk membawa kemenangan dan luar biasa. Ya, inilah kabar baik hari ini. Tuhan menjadikan Anda lebih kuat. Ya, ini kabar baik untuk kita pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus, sumber kekuatan bagi setiap anak Tuhan yang mendengar pada saat ini, baik di Indonesia, Malaysia Tuhan, baik di Filipina, USA Tuhan Yesus, Australia Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau Allah sumber kekuatan, kemampuan secara rohani, jasmani, memampukan mereka menyelesaikan setiap masalah, persoalan dalam hidup mereka, dan menjadi terbaik, dan mereka melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, teman terai terjadi di dalam, di atas nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Mari anak Tuhan yang percaya, yang mengimani bahwa Tuhan menjadikan Anda lebih kuat, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.